dan dia ngaku-ngaku turunan Raja Brawijaya atau apalah. Bagus juga sih kalau ngaku-ngaku begitu untuk menambah keributan. Ya, si Miftah ini dia berjanji akan membangun satu masjid setiap tahun. Dia terinspirasi oleh seorang artis yang selalu membangun masjid, yaitu si Irfan. Apa kata ini saudara-saudara? Si Miftah ini kita langsung saja ke video beliau sebelum saya jelaskan Masjid Jin. Uh, dia akan membangun Masjid Jin nanti, saudara. Oh. Ya. Tar dulu Miftah. Milo kulo niat Pak, kulo 1 tahun punya target minimal membangun satu masjid. Alhamdulillah masjid. Saya makanya gara-gara Ivan Gunawan itu Gus, bangun masjid yang Afrika, kulo ndelok langsung saya duwe kerentek. Aku ra kena kalah karo Ivan Gunawan. Ya. Mosok Ivan Gunawan iso bangun masjid, mosok Miftah ra iso. Milo kulo niat Pak, kulo 1 tahun punya target minimal membangun satu masjid. Alhamdulillah masjid kulo teng Lampung pun jadi. Niki kulo ajeng bangun melih cari tempat, di mana tempat di situ jamaahnya api wis duwe tanah wakaf, orang duwe duit nggih bangun masjid, kula bangun nggih. Kula duwe jatah setahun minimal siji, uang pribadinya Gus Miftah. Wah, hebat Gus Miftah. Mungkin karena gara-gara kamu berniat membangun masjid itu, makanya kamu langsung jatuh. Sekarang kamu sudah nggak ada lagi. Saya kira itu masjid inilah, ya masjid Dirar, masjid Jin, masjid apa yang tinggal di ini, yang tinggal di Nyai Roro Kidul. Jadi kalau masjid Nyai Roro Kidul ya akan kamu bangun nanti Miftah, tetapi bagaimanapun niat baik orang tetap kita dukung, dan apapun yang dia inginkan kita tetap menaruh rasa hormat. Terima kasih Gus Miftah karena cita-citamu meluhur dan agung. Tetapi mari kita lihat ya, apakah membangun masjid. Surat ke-9 ayat 17, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Nah, jadi masjid yang kamu bangun itu kira-kira begini firman Tuhan. Kalau saya lihat mental kamu karena rambutmu masih panjang, kemudian kamu membohongi nasabmu, nggak mengaku bapakmu siapa, adikmu di Lampung kamu ejek, dan keluargamu. Memang kamu bagus, tetapi banyak hal yang kamu lakukan tidak pantas kamu dipanggil Gus. Maka ayat surat ke-9 ayat 17, tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Tidak layak orang macam kamu itu memakmurkan, menambah-nambah masjid. Hanya orang-orang beriman saja yang boleh memakmurkan masjid. Contohnya saya ini yang pantas memakmurkan masjid itu. Saifuddin Ibrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tidak takut apapun kecuali kepada Tuhan Yesus. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ada orang yang mendirikan masjid untuk memecah belah umat. Ya, model si ini Plukusuntur Miftah ini.
Makanya di 107-nya, walladzina ittakhadhu masajidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsyadan liman haraballah bla bla bla. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Sebelum dia menjadi menteri sudah gagal oleh mulut omongannya sendiri. Jadi omongan kamu itu si Miftah, ampun berbahaya kamu. Karena kamu sudah mencampur aduk kebenaran dengan kebaikan, ketulusan dengan kesombongan. Tidak boleh sholat di situ sampai selama-lamanya. Maka di masjid-masjid orang-orang yang tidak benar itu, la taqimu fihi abada. La taqimu fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyattakhadhu antakharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jangan engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi nggak boleh mendirikan masjid di tempat orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak setuju dengan Pancasila, orang-orang yang kelakuannya pergi ke dukun. Itu termasuk orang-orang yang tukang sihir, tukang mabuk, itu nggak boleh sholat di sana itu. Jadi kalau lihat muka si Miftah ini muka colmek gitu. Maafkanlah saya. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya tetapi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Si Miftah mau mendirikan satu masjid tiap tahun. Emang untuk apa? Memecah belah umat. Masjid ada saja sudah banyak, yang ada ini nggak penuh. Emang bisa sholat terus di masjid? Ya paling sholat maghrib doang, asar kosong, ya paling 5 orang. Itu masjid sebesar itu, paling 5 orang, paling ya 10 orang. Masjid Istiqlal itu nggak sampai satu baris. Masjid Al-Azhar Kebayoran, ya paling satu baris di sholat zuhur. Sholat asar setengahnya, maghrib baru 3 baris atau 2 baris, paling hebat itu di Masjid Al-Azhar. Masjid yang ada saja nggak bisa dipenuhin. Sudah banyak, kenapa kamu mau membangun lagi masjid untuk menjadi sarang jin? Kasihan cara berpikir kamu. Jumlah masjid di Indonesia ini per Maret 2004 yang lalu, ini sudah Desember ini hari terakhir. Jadi 9 bulan yang lalu ini dihitung, masjid itu 299.692 unit berdasarkan data Sistem Informasi Masjid SIMAS Kementerian Agama Indonesia. Nah, sekarang kalau ditambah lagi dengan musolanya aja, musola di seluruh Indonesia itu diperkirakan lebih dari 800.000.
tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jadi coba dihitung, berapa itu rata-rata orang yang sholat. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah masjid terbanyak di Indonesia, yaitu 62.000 masjid pada tahun 2023. Sedangkan yang mau sholat dari seluruh Indonesia ini hanya 38,9% saja yang mau sholat. Lo mau tambah-tambah lagi masjid. Yang sholat di Indonesia ini hanya 38%. Ya 39% lah. Dari 240 juta penduduk Indonesia, jumlah musola diperkirakan lagi lebih banyak lagi. Jadi seluruhnya ini lebih dari 1 juta buah masjid dan musola. Nah di Indonesia ini berdasarkan data itu, saudara-saudara, nah perbedaan antara masjid dan musola itu, masjid lebih formal dan digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan besar. Musola lebih fleksibel dan biasanya hanya digunakan untuk keperluan sholat harian, tempat-tempat umum atau tempat yang jauh dari masjid. Dan saya hormat sekali dengan Presiden Soeharto. Dia membangun 999 masjid sampai beliau meninggal. Waktu itu beliau meninggal tahun berapa ya? Almarhum Soeharto. Dan beliau adalah seorang yang harus mendapatkan penghormatan, dan Pak Prabowo harus menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dia harus dikuburkan dengan penghormatan khusus karena beliau adalah bagaimanapun adalah orang yang hebat, jasanya di Indonesia. Walaupun memang orang boleh mengatakan ada kekurangannya, tetapi saya sangat respect dengan Pak Harto. Dan memang saya tidak suka waktu mulai SMA, saya nggak suka dengan Presiden Soeharto. Tetapi begitu saya membaca kumpulan pidato-pidato pembangunan Presiden Soeharto, saya menangis meneteskan air mata. Saya terharu sekali. Saya membayangkan Presiden Soeharto itu kayak Panji Gumilang. Dia tegas dan gak mau dipermainkan. Saya juga membayangkan Presiden Trump ini kayak Panji Gumilang. Karena dia memang laki-laki luar biasa. Harus yang menjadi presiden zaman yang akan datang itu ya Panji Gumilang itu. Atau tetap Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo juga memiliki keberanian untuk mendobrak siapa saja. Ini hebatnya Prabowo. Mental jenderalnya kelihatan. Ya, Miftah jangan ngomong lagi setelah saya menjelaskan apa arti masjid ini. Dan saya pesan kepada pemerintah sekarang, terutama Pak Presiden Prabowo, harus sering-sering tampil di masjid. Dan gunakan masjid itu organisasi yang bagus, dan catat orang-orang yang boleh khutbah di masjid-masjid besar. Somad, Adi Hidayat itu nggak boleh khutbah di masjid besar. Tetapkan para takmir masjid, pemimpin masjid itu orang-orang yang tepat, orang yang bagus. Jangan orang-orang yang pecah belah, orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah. Jauhkan dari masjid. Habib Rizik jangan membangun masjid. Bahar Smith nggak boleh membangun masjid di ini. Membangun saja tempat semacam
musola di dalam pondok pesantren mereka. Nggak boleh bangun masjid orang-orang yang benci dan tidak suka dengan Pancasila. Harus dibuang orang-orang kayak begitu, Pak Prabowo. Para khotib Jumat harus ditetapkan orang-orang yang cinta Pancasila. Yang nggak cinta Pancasila usir. Kalau khutbah-khutbah mereka tidak sesuai dengan pembangunan ke depan, jangan suruh khutbah di masjid. Nggak boleh mereka itu. Yang boleh khutbah itu seperti Panji Gumilang, kemudian orang-orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang bagus. Orang-orang yang cinta pembangunan, orang-orang yang berpikir wawasan ke depan itu harus dipilih mereka-mereka yang berotak pembangunan. Jangan mereka hanya polemikus seperti Donditan, itu nggak boleh khutbah di masjid, nggak boleh. Kalaupun Muhammadiyah mengundang orang kayak begitu, itu sudah mau meninggalkan pembangunan ke depan ini, mau merusak pembangunan ke depan. Tetapkan orang-orang yang pendukung Pancasila, pendukung pembangunan nasional. Terima kasih Pak Prabowo, dan dari awal saya sudah mendukung Bapak sebagai presiden. Dan akhirnya Tuhan menjawab semuanya ini. Biar Bapak harus panjang umur seperti Pak Harto. Minimal Bapak